Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat kita bertemu kembali dalam satu acara untuk sharing-sharing pengalaman. Semoga insya-Allah dengan program ini nanti bisa mengangkat, bisa membawa banyak orang lagi lebih sukses di dalam bisnes yang sama-sama kita berkarir ini, tidak lain tidak bukan di PT Keling Indonesia ini. Kerana insya-Allah niat kita tidak lain tidak bukan, kalau bisa sesiapa saja yang bergabung datang ke rumah kita ini, akhirnya mereka akan menjadi seorang Royal Crown Ambassador. Jadi sebab itulah guys, kenapa di dalam program Breaking Fee ini kita akan mengundang tetamu-tetamu daripada leader anda juga, yang mereka yang telah sukses mendaki daripada kosong, daripada tangga yang pertama, sehingga akan mereka mendapatkan satu posisi menjadi idaman kepada setiap orang. Bukan Crown Ambassador, bukan Senior Crown Ambassador, malahan sebagai Royal Crown Ambassador. Saya terkenang apabila menceritakan tentang Royal Crown Ambassador itu, apabila Keling diwujudkan pada peringkat awalnya, marketing plan kita ini membawa orang maksimumnya adalah Crown Ambassador. Kemudian ada beberapa leader yang pastinya bukan daripada Indonesia, iaitu di Malaysia, yang membuat satu tantangan kepada management, saya meng-create dua lagi posisi yang tertinggi, iaitu Senior Crown Ambassador dan Royal Crown Ambassador. Ya, Alhamdulillah apabila dikreatkan dua posisi ini, ternyatanya memang kehandalan leader Indonesia cukup luar biasa. Sehingga akhirnya saya berani mengatakan bahawa 90%, 90% daripada mereka yang menjadi Royal Crown Ambassador ini adalah sahabat-sahabat kita, ahli keluarga kita yang datang daripada Indonesia. Dan pada hari ini kita didatangi oleh seorang tetamu. Pasti anda kenal beliau. Ada yang memanggil beliau Abi, ya. Nama beliau saya terkenang dahulu. Dia punya sisir rambutnya pun berbeza waktu dulu, ya. Senyumannya tidak segantang sekarang ini. Beliau, nama penuh beliau Tubagus Agus Yusof. Benar ya? Ya, Pak. Alhamdulillah. Jadi orang panggil beliau Abi Tubagus, ya. Dan benar-benar telah melekat nama itu, ya. Jadi bisa enggak di sharing kepada teman-teman, kerana tujuan kita dalam Breaking Fee ini itu bagus, ya, adalah Pak, untuk supaya bukan saja mereka pingin untuk menjadi seorang Royal Crown Ambassador, tapi mereka harus merasakan harga yang harus mereka bayar untuk mencapai posisi ini. Ibaratnya ada orang mimpi untuk memiliki rumah yang besar atau mobil Mercy, tetapi ada harga yang harus dibayar. Dan ini harga ini pasti mahal, ya. Ya, Pak. Jadi sebelum kita pergi ke situ, Tu Bagus, ya. Tu Bagus masih ingat enggak kapan bermula dengan Keling ini? Iya, Pak. Assalamualaikum, guys. Ini wajah new normal. New normal, mantap. Wajah new normal. Okay. Baik, saya senang sekali bertemu dengan Pak Razi, karena Pak Razi ini bukan hanya sebagai presidir buat saya, tapi abang buat saya. Waduh, mantap. Jadi abang, ya beneran gitu kan. Makanya kalau saya komunikasi dengan Pak Razi, ya Pak Razi tahulah gimana. Ya, tuh bagus gitu kan. Ya, karena memang bukan orang lain buat saya, ya. Nah, bagaimana itu terjadi? Saya mau cerita, saya di Keling ini sudah sweet 17, Pak. Waduh, udah 17 tahun 17 ya. 17 tahun, ya. Tepatnya 6 November 2003 join. Dulu lagi, susah banget, Pak. Oh gitu, ya. Ya, udah jatuh ketimpa tangga gitu kan. Utang banyak ditagih-tagih, aduh gitu kan. Itu, Pak. Yeah. Nah, tadinya juga sebenarnya awalnya sih nggak mau join Keling. Bukannya Kelingnya nggak bagus, tapi saya belum tahu Keling gitu, Pak. Gitu, ya. Kebetulan lagi berlayar di kapal lain waktu itu. Tapi berlayarnya juga susah juga waktu itu kan. Banyak problem gitu kan. Nah, saya diajak aja sama waktu itu yang aktif ngajak saya tuh Bapak Maulana Rian. Sekarang udah almarhum. Jadi upline saya. Beliau gencar terus, Pak. Ya, ngajak, ya, kontak, telepon, ketemu, apa sebagainya. Saya nggak mau tadinya, Pak. Gitu kan. Nah, pernah juga mau diajak ketemu Bapak waktu itu. Ya, sebenarnya, enggak lah, gitu kan.
Tapi lama-lama karena makin kejepit ya kondisi ekonomi ya waktu itu ya dan juga di kapal tersebut ya perkembangannya begitu-begitu saja, Paran sudah tulang dibanting-banting itu Pak. Artinya sudah kerja keras gitu. Nah akhirnya saya nyerah, oke lah Pak Rian, silakanlah jelaskan Keling. Ternyata Pak Rian juga belum join Pak. Akhirnya dia ngajak Pak Irwansyah ke rumah gitu kan. Rumah gayanya kan perlente Pak Irwansyah. Memang Irwansyah memang begitu Pak ya. Presentasi itu 3 jam Pak gitu kan. Nggak lulu juga, akhirnya dijelasin lagi. Nah yang saya tersentuh tuh company. Nah waktu itu yang buat saya sentuh. Sampaikan tentang Datuk Deren, sampaikan tentang Pak Razi, ya. Gimana pimpinan dari company itu begitu humble ya, gitu. Wah ini yang saya idam-idamkan, saya nggak dapat kan itu gitu loh Pak. Kalau marketing plan, saya juga bersetujunya karena apa? Waktu itu disampaikan 3 leg aja sukses katanya. Karena belum ada Royal Pak. Belum Royal. 3 leg sukses ya, wah boleh juga. Nih MLM nggak? Jangan money game, MLM katanya. Saya join waktu itu Pak, sore join, akhirnya baru berangkat 2 jam kemudian saya telepon Pak Rian masih jalan. Pak, ya setelah saya renungi saya mau fight di Keling. Besok kirim kartu anggota. Pak Rian bingung waktu itu, karena beliau juga belum join. Akhirnya Pak Rian join, kita join waktu bareng-bareng Pak ya. Dan alhamdulillah saya suka dengan beliau, Pak Rian banyak bantu saya untuk presentasi dan sebagainya. Nah singkat cerita, ya saya jalankan waktu itu nggak ngerti marketing plan Pak. Wow. Kerja keras 1 bulan pertama 70 orang join di jaringan saya. Tapi bonus yang keluar lumayan besar Pak, 19.000 rupiah. Karena nggak tahu harus 400 BV, nggak ngerti dynamic fund Pak gitu loh. Barulah dijelaskan di situ kan, ya sama upline. Oh begitu. Baru bulan depannya alhamdulillah 1,4, bulan berikutnya 2,3 bonus, naik lagi 3,1, naik terus Pak. Sampai bulan ke-8 alhamdulillah bisa tembus 10 juta. Itu. Jadi alhamdulillah waktu itu tim kompak ya. Walaupun ya pasti ada lah lika-liku di tim Pak ya. Tapi ada satu hal yang saya terkenang dengan Pak Raji ini ya. Saya mau sampai ini ya di sini ya. Waktu itu kalau nggak salah Pak, saya udah 4 bulan apa di Keling kan. 4 bulan apa 5 bulan waktu itu. Waktu itu saya dari Keling Tower kan masih ini masih penuh debu dan deru, bawa motor gitu kan. Dari Bogor Pak, 2 jam itu ke Jakarta. Nah pas sudah belanja apa bisa terkait pulang hujan. Saya teduhlah di warung yang nggak buka waktu itu di depannya gitu kan. Ya, pas saya teduh situ telepon berdering gitu kan. Pas telepon berdering saya lihat dari Pak Razi. Surprise ini. Saya telepon, ya. Sebenarnya Pak Raji nggak banyak kata-kata ya. Cuma tanya, itu bagus di mana? Ini Pak lagi berteduh ya, hujan. Insya Allah ini tanda-tanda you akan sukses besar di Keling. Wah itu bukan hanya hujan di luar ya, di mata saya juga hujan itu Pak. Ya saya bodoh orang mau lihat saya gitu kan, cengeng apa. Tapi memang itu nyentuh banget Pak. Ya itu membuat saya makin fight. Ya alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya Allah berikan keberkahan di bisnis ini ya, yang tadinya belum punya leader akhirnya punya leader gitu ya, dan luar biasa nikmatnya di Keling gitu. Jadi ya leader, upline, manajemen ini kita dalam satu keluarga gitu. Itu yang saya merasakan kenikmatan ya. Jadi walaupun diganggu-ganggu, waktu banyak ganggu-gangguan Pak, suruh pindah sana sini. Enggak itu bagus, sudah kebal waktu itu Pak. Artinya nggak mempan ya. Kenapa? Saya sudah jatuh cinta sama Keling. Gitu. Itu. Alhamdulillah. Personalitinya agak berbeda dikit ya. Karena dia tidak pernah merasakan bahwa dia tidak bisa, nggak pernah, dia terus yakin dan berjuang lah ya. Jadi akhirnya alhamdulillah lah ya, kehidupan beliau berubah ya. Satu lagi saya mau tanya ya. Siapa orang yang benar-benar berjasa di Keling ini yang tu bagus ambil sebagai mentor? Mentor itu maksudnya kalau banyak orang menceritakan tentang mentor ya. Sering saya dah bagi satu penerangan. Mentor itu adalah seseorang yang kita pilih sebagai pembimbing kita, penasehat kita
ya. Dan kadang-kala mentor ini tidak semestinya upline kita ataupun ini. Siapa mentor tu bagus di Keling ini? Ya. Saya ambil mentor dari dua sisi. Pertama mentor dari leader, yang kedua mentor dari manajemen. Mungkin kalau di perusahaan sejenis yang lain mungkin hanya ngambil dari leader, Pak. Gitu. Kalau saya ngambil pertama mentor dari leader, dan yang terdekat pada saat ini adalah Pak Irwansyah, Royal Crown Ambassador. Upline langsung sekarang ini sekarang ini upline langsung lah. Kan Pak Maulana Rian nggak ada. Dulu waktu ada Pak Maulana Rian almarhum. Saya terkenal almarhum itu seorang yang humble, kuat kerja, orang yang tidak pernah mengeluh. Alhamdulillah lah. Almarhum itu. Nah itu dari sisi leader, dan itu alhamdulillah sampai sekarang hubungan kami sangat baik. Yang kedua adalah dari manajemen. Saya ngambil Pak Razi. Kenapa Pak Razi? Makanya saya bilang tadi Pak Razi kadang-kadang, mohon maaf ya, Pak Razi kan kadang curhat, kadang saya juga suka ngomel-ngomel. Buka-bukaan nih. Karena apa? Ya namanya sudah dekat gitu Pak ya. Artinya saya terus terang saya pribadi nggak ada tuh tutup-tutup dengan Pak Razi gitu kan. Apa adanya insya Allah itu bukti kesetiaan di situ Pak. Insya Allah itu sangat bermanfaat buat bisnis saya. Alhamdulillah Pak. Dan kalau kendala bisnis pun banyak Pak. Tadi kan saya cerita orang goda ke saya gitu kan Pak. Bisnis saya pernah bangun waktu saya peringkat emerald Pak. Ini salah satunya aja. Saya ke Makassar setiap bulan itu tuh Pak. Sulawesi Selatan sampai Palopo, Sorowako, Toraja itu Pak Adi Mahmud tahu saya, karena saya suka nginep juga di rumah beliau kan. Maklum lah, belum gede bener bonusnya Pak ya kan. Nah, 6 kali saya ke sana Pak. Omset naik, tiba-tiba yang ke-6 nggak ada yang bisa ditemui Pak. Nggak ada yang bisa ditemui. Omset drop jatuh, omset lokal Sulawesi Selatan saya. Waktu itu saya berpikir, oke, nggak apa-apa, ini mereka nggak terima, saya balik lagi, comeback ke Jakarta dan bangun daerah yang terima. Pokoknya positif thinking saya sama Allah gitu kan. Alhamdulillah Pak, 2 tahun kemudian Allah ganti itu Pak di daerah yang sama dan sangat besar, menghasilkan apa? Banyak LC, bahkan sudah ada platinum LC di sana gitu loh. Gitu. Jadi yang penting ini, yang penting kita udah kerja aja, kita lakukan terbaik. Tetap dan evaluasi untuk bisa lebih baik gitu Pak. Nah hasil serahkan Allah. Insya Allah rezeki kita nggak pernah ketukar. Dan dengan doa pula insya Allah berkah dan Allah akan kucurkan berlipat-lipat kepada Alhamdulillah ya. Itu aja Pak. Seperti mana kata-kata orang bahwa we do the best, let Allah do the rest. Kita buat yang terbaik, insya Allah. Allah akan memberikan satu hasil sesuatu yang kita inginkan itu. Jadi intinya tu bagus ya. Setiap orang tu mempunyai satu kod-kod dia lah. Apakah pesanan tu bagus sebagai satu pedoman buat teman-teman kita yang lain yang ialah kemungkinan mereka ini daripada rata-rata orang-orang yang baru inilah ya. Orang yang baru ini sekarang kita ni berada di dalam peredaran zaman. Sebagaimana yang tu bagus bicarakan kalau dulu di zaman offline, sekarang online. Bisa nggak diceritakan perbedaan bagaimana cara berjuang di zaman dulu dengan zaman sekarang itu, dan juga nasihat-nasihat untuk teman-teman yang lain. Semoga insya Allah mereka juga bisa menjadi seorang Royal Crown Ambassador sebagaimana tu bagus dapat sekarang inilah. Baik. Jadi teman-teman semua yang pertama mungkin saya pribadi terima kasih dengan Pak Razi. Pak Razi ini hobinya suka inovasi gitu kan. Inovasi gitu kan. Di era online ini akhirnya keluarlah program-program online. Jadi saya pegang kata-kata Pak Razi, Keling itu adalah omniline. Omniline itu semua line, istilahnya darat, laut dan udara gitu kan. Semua gitu kan. Offline jalan, online punya gratisan jalan, berbayar jalan, mana suka. Yang penting kita benar-benar serius di bisnis ini dan jalankan networknya itu. Nah itu yang kami lakukan, dan program-program yang sekarang pun terasa
Ya di antara yang paling terasa itu adalah dengan Kinet itu, Pak. Iya. Ya. Dulu kan kalau belanja harus ke stokis itu kan, ya harus ke Link Tower, ya hari Sabtu setengah hari gitu kan. Iya, benar. Itu hari Minggu atau Ahad tutup. Iya. Malam ya pasti nggak buka kan. Iya. Dengan Kinet kita bisa, Pak, bisa 24 jam, Pak, bisa belanja, daftarkan orang, dan kondisi COVID-19 ini, wah itu sangat menolong, Pak. Iya. Ya kan? Kan sempat tutup, ya kan? Iya. Kelly juga kan buka tutup istilahnya, Pak, kan? Buka tutup istilahnya kantornya. Nah, dengan ada Kinet nggak ada permasalahan, aktivitas kita tetap berjalan. Nah, itu salah satu yang kita syukuri gitu ya. Jadi yang penting sekarang kita positive thinking. Ya kita sebagai leader kita tahu bagaimana jaringan kita, kombinasi. Berapa persennya tergantung dengan jaringan kita ya Pak ya. Nah, kita combine. Yang jelas offline bermanfaat, online bermanfaat, gabung jadi satu online. Proporsinya ya masing-masing leader yang tahu ya. Tapi satu hal kita harus bersyukur ya. Kenapa? Dengan gagasan dari Pak Razi ini ya alhamdulillah ya Keling ini bisa up to date. Ya, gitu amin, itu yang kami suka. Kalau program itu masih ada kurang-kurang itu wajar manusia dan masih baru gitu kan. Yang penting kita niat pokoknya selalu perbaiki lebih baik. Ya kalau dari pihak saya adalah sebagai leader ya harus perbaiki. Ya mau nggak mau harus belajar Pak, gapuk Pak tadinya Pak. Benar. Gitu kan. Tapi sekarang lumayan lah Pak. Online. Itu Pak. Itu ya. Itu biasalah, apatah lagi sudah kepala 4 ya. Sekarang udah Lolita Pak. Oh Lolita tuh apa? Lolos 50 tahun. Jadi intinya begitulah. Seringkali saya berbicarakan begitulah tuh bagus ya. Seringkali apabila kita ini sudah masuk, karena kalau kita mencari di dalam Google ke di mana-mana pun, sekarang ini era apa, zaman apa? Pasti jawabannya adalah sekarang ini adalah zaman online, zaman digital. Ibaratnya bukan kerana dia mengenepikan kita, bukan kerana mereka membuang kita, tidak. Maksudnya kenapa dibilang zaman online ini zaman serba pantas. Serba pantas, serba mudah, dan penduduk yang teramai. Seringkali saya ingatkan pada teman-teman, penduduk yang terbanyak di dunia sekarang adalah golongan milenial. Jadi golongan milenial ini mereka ni suka benda yang cepat, mudah, dan serba-serbinya diservis kepada mereka. Dan mau nggak mau, ini adalah online itu tadi. Bukan kerana kita suka kepada online atau tidak. Tapi kerana ini adalah demand sekarang. InsyaAllah akan lebih bisa. Apatah lagi dengan zaman yang serba mudah ini. Walaupun tantangannya kuat, lebih, tapi dia lebih mudah. Fasilitas yang benar-benar lengkap ini tadi. Jadi sebab itulah saya tinggalkan anda pada hari ini insyaAllah dengan satu kata-kata, kita tetapkanlah impian kita. Kita tetapkanlah impian kita dan nilai itu pengorbanan yang harus dibayar. Tapi kita harus bertindak tanpa memikirkan lagi risiko untuk mewujudkannya. Jangan ragu-ragu. Kalau kita fikir risiko, nanti kalau kita mau menyeberang sungai dan laut ini, sungai inilah kita bayar, nanti kita kena buaya lah itu ini dan sebagainya, makan buaya, maka kita tidak akan sampai ke mana. Kita tidak akan memulakannya itu. Sebab ini telah dibuktikan oleh saudara Tubagus Agus Yusuf ini tadi ya. Beliau langgar saja dan akhirnya dan pastinya beliau memahaminya bahawa ada orang yang siap membimbing beliau, ada orang yang siap membantu beliau. InsyaAllah yang pastinya impian beliau untuk membahagiakan keluarga beliau itu akan tercapai. Dan sebab itu akhirnya sampai sekarang beliau tetap kekal menjadi seorang Royal Crown Ambassador, seorang pemimpin yang insyaAllah yang siap memberi sharing pengalaman, ilmu dan sebagainya kepada anda semua. Okay guys, insyaAllah sampai kita ketemu lagi. Jangan lupa untuk terus mengikuti program ini. Pada akan datang kita akan tampilkan tetamu kita yang lain. Tapi yang pastinya tetamu-tetamu kita adalah seorang benar-benar pemimpin yang telah membuktikan bukan semata-mata dengan kata-kata mereka, tapi dengan tindakan dan perbuatan mereka. Dan mereka rata-ratanya adalah yang siap untuk dijadikan mentor kepada anda semua. Okay guys, saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.